warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara sekalian yang sangat saya muliakan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Dan terjadwal saya menyampaikan makalah tentang kristologi. Ini ada tertulis di sini Masjid Bungkut Jaya. Ini masjid di depan rumah saya. Dulu ini naskah pernah saya sampaikan di sana. Kita ikan ini. Ini apa? Ini ya. Slideshow ya. Baik, saudara sekalian, saya tidak tahu apakah sudah pernah mendapatkan materi ini, kristologi belum. Jadi tidak ada yang punya Bible kayak saya. Ini pertama kalinya saya kuliah subuh bawa kitab sucinya orang lain. Saudara sekalian sangat saya muliakan, ya alhamdulillah. Kalau begitu ya perlu saya beri pengantar sedikit saja bahwa agama Kristen ini mula-mula itu merupakan agama lokal, mula-mula. Agama internasional itu hanya Islam, yaitu agama untuk seluruh manusia. Agama yang selain Islam itu, yang dibawa nabi-nabi dahulu, itu Rasulullah sendiri mengatakan, semua nabi diutus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Pada mulanya agama ini agama lokal. Itu diakui oleh Yesus sendiri. Apa betul? Nanti kita lihat. Tapi kemudian umatnya lah katakan dia, membuatnya menjadi agama yang disebarkan kemana-mana. Sampai ke sini ini. Dan mereka itu sangat aktif. Mungkin juga masuk ke rumah-rumah. Nah kalau betul begitu masuk ke rumah panjenengan tanyai satu soal saja kalau bisa jawab nanti hebat dia. Apa itu? Nanti kita lihat. Baik, saudara sekalian saya muliakan, langsung saja mulai ya. Agama Kristen. Secara keseluruhan, Kristen itu sudah terpecah belah menjadi lebih dari 3.500 sekte dan terus bertambah. Allah mengatakan itu di dalam surat Al-Maidah ayat 64. Ayat 14. Ayat 14. Ya, bahwa agama Kristen akan terus berpecah dan akan terus bermusuhan satu sama lain sampai hari kiamat. Ya. Nah, tapi pecahan segitu banyaknya tadi itu, secara umum agama Kristen itu satu mempunyai paham Tritunggal atau Trinitas. Ya, Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Istilah mereka adalah satu hakikat tiga pribadi. Itu. Yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, istilah mereka Tritunggal atau Trinity, Trinitas. Tetapi Trinitas itu sendiri tidak didapati di dalam kitab suci mereka. Perkataan Trinitas itu tidak ada di sini. Ya, itu ajaran belakangan. Yang kedua adalah pokok agama mereka itu dosa asal. Dosa asal ini yaitu dosa yang diperbuat oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, di surga, kemudian makan buah terlarang. Karena makan buah terlarang itu mereka diusir dari surga.
Nah, dosa mereka itu diwariskan kepada seluruh umat manusia sampai hari ini. Saya panjenengan semuanya dapat dosa Nabi Adam. Nah, karena kasihnya Tuhan, menurut istilah mereka ya, maka dikirimnya anaknya yang tunggal supaya menebus dosa tadi. Ya, caranya bagaimana? Ya, anaknya itu dikirim kemudian disalib. Jadi penyaliban Yesus itu jelas-jelas merupakan rencana Tuhan menurut paham mereka. Ya, menurut yang dikorbankan tidak main-main, bukan kambing, bukan sapi, tapi anaknya sendiri. Ya, anak yang tunggal katanya begitu. Secara guyon, tapi ini guyon. Gus Dur itu pernah ditanya, orangnya nangis-nangis. Ada apa? Anak saya Gus masuk Kristen Gus, bingung deh. Anak laki atau perempuan? Laki. Anak saya berapa? 3, laki semua. Yang masuk Kristen berapa? 1. Mulai kok repot. Tuhan itu loh, anaknya cuma situ, Kristen bisa. Gitu kan. Mulai gak apa-apa kok kan. Tapi itu guyonnya dia. Baik, saudara sekalian, penebusan. Bayi yang lahir cepat itu sudah menanggung dosa. Kecuali dia dibaptis. Dia dibaptis. Atau kalau sudah tua begini nih ya, jadi dia beriman kepada Yesus, maka dia terhapus dari dosa. Mengenai dosa yang ditebus oleh Yesus ini, orang Kristen bermacam-macam pendapatnya. Satu kelompok dari mereka mengatakan yang ditebus hanya dosa asal saja, dosa warisan dari Nabi Adam saja. Sebagian orang Kristen yang lain mengatakan yang ditebus adalah semua dosa manusia. Ya, pendeta-pendeta itu kalau ceramah di gereja, mereka mengatakan amal baik kita itu tidak mempunyai arti apa-apa. Hanya iman. Percaya kepada Yesus, surga. Ya, tidak perlu beramal baik. Maka itu adalah perdebatan saya dengan orang-orang kafir Kristen ini. Hampir selalu saya mengatakan, apakah Anda pernah mencuri? Tidak. Kalau korupsi, enggak Pak. Kalau berzina, oh enggak. Anda rugi. Rugi kenapa? Ya udah ditebus saja loh. Hamba nyolong. Ayo mencuri, berzina atau apa gitu. Mau udah ditebus saja. Wah, enggak Pak. Orang yang beriman kepada Yesus tidak lagi menikmati dosa. Ya salah, saya bilang gitu. Sebab itu kejahatan itu tidak berhenti di negeri mereka. Wah, gak karuan. Minum keras, perzinaan, gak karuan. Baik, saudara sekalian, yang paling banyak di antara dua pendapat tadi itu adalah yang kedua, yaitu yang mengatakan bahwa semua dosa sudah ditebus. Kita boleh berbuat dosa apa saja. Sampai pernah satu saat itu saya tanyakan kepada lawan saya berdebat, kalau istri Anda, maaf ya, istri Anda diperkosa orang, yang memperkosa itu orang Kristen, apakah pemerkosa itu masuk surga? Oh jangan gitu contohnya. Apa loh? Contoh aja kok kan boleh apa saja ya. Dia. Kalau ada orang membunuh anak Anda dan yang membunuh itu Kristen, apakah dia masuk surga?
Apakah Anda laporkan kepada polisi atau tidak? Seterusnya. Oke ya, ini. Nah, inilah pokok agama mereka yang sekarang ini beredar dengan berbagai-bagai variasinya. Kalian pertanyaannya sekarang, apakah itu semua ajaran Yesus? Apakah Yesus mengajarkan itu? Tritunggal. Ya, saudara sekalian, jawabannya adalah tidak. Ya, itu ajaran Paulus. Lah Yesus ngajar apa loh? Pertama ya, Tritunggal. Misalnya, Tritunggal atau Tuhan yang tiga itu sama sekali tidak pernah keluar dari mulutnya Yesus. Di dalam Bible ini hanya tercatat satu kali saja pernyataan bahwa Tuhan itu tiga, yaitu di dalam surat Yohanes yang pertama pasal 5 ayat 7. 1 Yohanes 5:7. Ada yang bawa HP? Kalau ada yang bawa HP, cek ya. Kalau yang bawa HP buka 1 spasi Yohanes atau Yoh, gitu aja. Yoh, gitu aja. Lalu spasi 5 spasi 7. 1 spasi Yoh. Yoh itu Yohanes maksudnya. Terus 5 7. Nah, di situ kelihatan cuma sekali itu saja tersebut. Dari situ jelas terlihat bahwa itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan Yohanes, yaitu yang membuat surat itu. 1 Yohanes 5:7. 1 ya. Yesus sendiri mengajarkan apa lah, ini yang penting. Ini yang lebih penting dari yang tadi. Yesus sendiri mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Coba ya, yang Bapak Bible ketik ini. Yohanes. Yohanes. Gitu ya. Spasi 17 spasi 3. Ada yang sudah nemu belum? Gimana bunyinya? Allah ya. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Allah yang Esa tadi ya. Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utus. Terus kalian, ini kalimat betul-betul mirip dengan syahadat kita. Percaya pada Allah yang Esa dan Muhammad yang diutus. Betul ya? Ini juga. Yesus itu mengaku dirinya sebagai utusan. Itu ucapan Yesus sendiri itu yang Bapak baca tadi. Saya minta maaf ya, saya ini agak batuk. Itu ucapan Yesus sendiri. Itu yang diajarkan Yesus. Bahwa Allah itu Esa dan dia sendiri adalah utusannya. Ketika ditanya apa pokok agama yang paling penting, Yesus menjawab, ini kata Yesus, bukan menurut Bible ya, Markus 12:29. Coba cek. Markus itu M-A-R-K, udah gitu aja. Mark spasi 12 spasi 29. Gimana? Israel. Ya. Maka kata Yesus, dengarlah, inilah hukum yang terutama itu, yaitu, dengarlah Israel. Tuhan kita itu Allah yang Esa, yang tunggal. Kalau tidak salah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Cek aja di Bible dalam HP panjenengan.
Jadi Trinitas betul-betul bukan ajaran Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan. Bohong. Sudah Kristen-Kristen yang sampean takoni ayat itu satu itu aja. Yang tadi itu, Yohanes 17:3 tadi. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus dan Yesus yang Engkau utus. Itu semuanya apa? Penebusan dosa. Yang pertama Tritunggal, ya. Yang kedua dosa asal. Dosa asal. Dosa asal ini adalah kebohongan luar biasa. Bagaimana menurut kita? Ya, kita perlu dulu tahu ya. Terus kalian, bagaimana menurut kita? Nabi Adam memang melanggar. Yes, betul. Gitu ya. Tetapi pelanggaran dan Kristen itu kurang ajarnya adalah menimpakan kesalahan itu kepada perempuan, Siti Hawa. Dia merayu Siti Hawa, lalu Siti Hawa termakan oleh rayuan tadi, kemudian merayu Nabi Adam, kemudian dua-duanya berdosa. Tidak. Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'azallahu masyaitanu anha fa akhrajahuma. Al-Baqarah ayat 35 atau 36 itu. Ya, setan menggelincirkan mereka berdua. Bukan salah satu aja. Kemudian, tetapi kemudian Allah memberi taubat kepada mereka. Fataba alaihi. Ya, di dalam surat Al-Baqarah 36. Allah mengatakan, Adam berbuat salah, lalu dia mengaku salah, dia bertaubat. Kalau Kristen enggak? Nah, tapi itu bukan ajaran Nabi Isa. Nabi Isa sama sekali tidak pernah mengajarkan itu. Itu ajaran Paulus. Apa dia? Nanti kita lihat. Yang terakhir ya, penebusan. Betulkah ada penebusan dosa? No. Kalau betul Yesus itu utus untuk menebus dosa, kalau betul ya, mestinya satu. Yang mestinya tapi Yesus pernah ngomong, aku ini diutus untuk disalib supaya menebus dosa kalian. Mestinya gitu. Tapi tidak. Sama sekali tidak. Bahkan malam hari sebelum penyaliban, yaitu di Taman Getsemani, Yesus itu dikabarkan di sini, di dalam Bible itu, ya, berdoa semalam suntuk. Salat malam dia. Ya. Injil Lukas menerangkan dengan agak detail, keringatnya menetes satu-satu seperti darah. Itu kemudian mengatakan, wahai Bapa, hendaklah, janganlah kiranya cawan ini, cangkir ini, engkau berikan kepadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah. Itu. Cangkir itu maksudnya peristiwa ya. Janganlah peristiwa penyaliban itu terkena kepada saya. Lagi pula, sudah sangat terkenal, ya saudara sekalian, ketika disalib, ya itu dipaku itu jam 12 siang, dipaku jam 3 sore mati. Itu teriak dia, diceritakan dalam Matius 27:46. Bapak-bapak boleh lihat. Mat gitu ya, Mat itu Matius maksudnya. Mat 27:46. Gimana bunyinya? Ya. Sabaqtani. Ya. Berserulah Yesus di kayu salib itu dengan lantang, dengan keras. Eli, Eli, lama sabaqtani.
Yang artinya, hai Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Saudara sekalian, kan tidak masuk akal. Seharusnya loh ya ini, seharusnya, seharusnya tapi di paku itu mengatakan, nah ini cocok ini. Pacan aku ini diutus untuk disalib. Cocok ini. Kurang gede paku nih. Gitu harusnya itu. Enggak. Maka itu semua orang Kristen terjebak oleh donditan. Ditanyai umpama pas penyaliban Yesus itu kamu ada di situ umpamanya. Apa yang kamu lakukan? Membantu tentara Romawi itu menyalib atau menolong Yesus atau lari? Ya, sebagai orang yang mencintai Yesus ya menolonglah. Betul ya. Nah, kalau kamu tolong, nggak ditebus dosamu. Bingung. Tentara Romawi yang maku itu, dia berdosa apa tidak? Coba aja tanya begitu. Udah iya Pak, itu orang kurang ajar. Dia bilang begitu. Lah kalau tidak maku agak sido lah. Programnya Tuhan, penyelamatan. Terus penebusan itu omong kosong. Kita bisa dengan mudah bertanya dengan logika kita, logika Islam. Yaitu kalau Allah itu memang mau memaafkan Nabi Isa, dosa asal, dosa mau maafkan, kan cukup Allah mengatakan saya ampuni, sudah selesai. Bahwa Allah yang punya hak mengampuni semua dosa. Lah kok tidak ngirim anaknya itu loh, untuk ditebus satu. Nomor dua, kalau Tuhan memang mau memaafkan, lah mbak ya dulu waktu di surga makan tuh langsung dimaafkan gitu aja. Apa harus nunggu sekian ribu tahun? Nah, baiklah. Terus gini saya lihat, pada waktu Yesus itu peristiwa salib ya, kemudian Yesus tidak ada, menurut kepercayaan kita Yesus diangkat, menurut kepercayaan mereka Yesus meninggal, ya, maka ada seorang Yahudi dari Tarsus, ya, orang Tarsus, namanya itu Saul asalnya, namanya itu Saul. Dia itu mendengar di Palestina ada seorang nabi yang menyebarkan agama. Ya, dia tuh marah-marah, kurang ajar. Siapa namanya? Yesus katanya namanya. Oh, orang tak pateni. Berangkat dia ke Palestina dengan niat membunuh Yesus. Ini semua diceritakan dalam Kisah Para Rasul ya. Buku yang kelima dari Perjanjian Baru. Buku Perjanjian Baru itu kan ada 27 ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lah nomor 5 ini Kisah Para Rasul. Diceritakan di situ. Saudara sekalian, berangkat dia ke Palestina. Ini wong ini. Lah wis gak ono. Orang bilang gitu semua. Kemana mereka? Kemana dia? Sudah mati. Kena. Murid-muridnya habis muridnya sudah amblas semuanya. Pergi ke sana kemari menyebarkan agama. Berdakwah katakanlah begitu. Masa tidak ada yang tersisa sama sekali? Ya ada sih muridnya beberapa. Masih banyak di kota ini. Parah nih, patah ini orang. Oleh Paulus. Wis, lagi nanti. Ada yang mengatakan sekarang mereka itu murid Yesus itu pergi berdakwah ke Antiochia. Ya. Baudal dia. Paulus ini kebetulan orangnya itu sregep ya, dan pinter. Otaknya itu memang melek itu. Baudal dia. Nah, sampai di Damaskus, di padang pasir, ya saudara kalian,
Tiba-tiba dia mengaku dia dengan anak buahnya beberapa orang. Dia mengaku langit terbuka. Lalu muncul sinar yang sangat terang sehingga dia tidak bisa melihat. Ya, saya sudah menyesuaikan matanya, menyesuaikan cuaca, terus lihat ada di sana. Hei Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau, hai Tuhan? Akulah yang kau aniayakan itu. Terus kalian, saya sejak itu terus suara tadi mengatakan, pokoknya isinya itu, kamu saya angkat jadi muridku. Nah, sejak itu dia merasa berhak untuk menyebarkan agama Kristen. Tapi jangan lupa, dia tidak pernah belas ketemu Yesus. Ketemunya ya cuma sekali itu saja, itu pun menurut pengakuan dia. Hasilnya apa? Hasilnya dia membuat agama sendiri. Ada penebusan dosa, ada Tritunggal, ada dosa asal. Itu seluruhnya kelakuannya Paulus. Seluruhnya. Celakanya orang Kristen sekarang menganggap Paulus ini adalah murid Yesus yang paling utama. Apa? Mereka menganggap begitu. Karena tadi saya bilang, Paulus ini orang yang sregep dan pintar. Tidak pintar bagaimana? Tidak sregep bagaimana? Dia itu berjalan kaki ribuan kilometer. Mengunjungi 6 atau 7 negara. Ya, Roma, Efesus, Korintus, Tesalonika, mana lagi ya? Galatia, ya, tuh sudah kalian itu ribuan kilometer jalan. Paling banter naik keledai kalau ada, atau unta. Berdakwah di sana. Terus dia kembali ke rumah lagi. Kemudian dia menulis surat. Suratnya itu ada 14. 14 surat Paulus tadi. Semuanya menjadi kitab suci. Maka itu orang Kristen sangat memuja-muja dia ini. Bayangkan aja. Ini mulai dari apa itu? Roma ya. Roma, Korintus 2 kali. Korintus 1, Korintus 2. Suratnya. Tesalonika 1 dan 2. Masya Allah. Memang hebat orang. Akhirnya berubah bentuk. Dan menjadi sangat terkenal. Yesus mengubah nama dia dari Saulus menjadi Paulus. KZ itu rumah sakit Kristen itu loh. Itu apa namanya? Itu namanya adalah Santo Vincentius A. Paulus. Paulus itu. RKZ itu kan sebutnya. RKZ itu singkat dari Rome Katholike Ziekenhuis. Maksudnya rumah sakit Roma Katolik. Katolik Roma. Rome Katholike Ziekenhuis bahasa Belanda. Ziekenhuis itu rumah sakit. Ya, kemudian namanya apa? Saint Vincentius Paulus. Baik, saudara sekalian. Nah, ini Yahudi dari Tarsus ini yang mengubah semua agama. Ya. Aku adalah muridnya dan diamini oleh orang Kristen sak dunia ini. Padahal dia itu pembohong nomor 1. Agama Nabi Isa rusak oleh Yahudi Paulus ini. Dan agama Nabi Muhammad itu rusak oleh Yahudi namanya Abdullah bin Sabah. Seorang kafir yang mengaku-ngaku Islam
Namanya Abdullah bin Sabah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ceritanya, mungkin belum. Kalau belum ya nanti kapan-kapan diceritakan. Wih, ini monyet yang satu ini yang luar biasa. Menyebabkan terbunuhnya Sayyidina Utsman, terbunuhnya Sayyidina Ali. Yahudi ini namanya, Yahudi Mesir itu. Namanya Abdullah bin Sabah. Islam berubah nama jadi Abdullah. Terus merusak Islam mereka. Antara lain, dia mengatakan pinter ngomong. Memang otaknya encer. Abdullah bin Sabah. Antara lain dia mengatakan sebetulnya Ali itu adalah Allah itu sendiri. Gitu. Sayyidina Ali pernah mendengar itu. Ngamuk Sayyidina Ali. Ngajar. Seret bawa sini. Tolong cari. Semua orang Islam mencari dia. Akhirnya ketemu. Tangkap. Di hadapan Sayyidina Ali. Betul. Tahu menyangka aku ini Allah. Ya. Itu. Kurang ajar. Orang kurang ajar kayak kamu ini tidak ada lagi balasnya kecuali hukuman mati. Saya putuskan. Bakar. Hidup-hidup. Orang tadi itu apa? Ketawa. Kenapa kamu ketawa? Betul kata saya bahwa engkau adalah Allah. Mengapa? Tidak ada yang menghukum dengan api kecuali Allah. Itu ya. Sayyidina Ali membatalkan hukumannya itu. Baik, saudara sudah ya. Itu nantilah. Sekarang fokus ke sini. Ya. Murid Yesus itu ada 12. Ya. Kaum Hawari itu ya. Simon bin Zabdi, Bartolomeus, Matius, Yohanes, saya tidak hafal itu. Kalau mau tahu namanya ada di Matius pasal 10 ayat 2, 3. 2 dan 3. 12 murid Nabi Isa itu. Itu kalah semua sama satu. Baik ya, saudara-saudara. Itu tentang Kristen secara. Sekarang kita kenalan dengan Bibli. Ya. Bibli. Dulu sekali namanya itu kitab suci. Sekarang namanya Alkitab. Ya, diberi nama Alkitab. Untuk apa? Untuk menipu kita. Supaya kita percaya bahwa itu betul dari Allah. Kasih nama-nama Arab lagi, Alkitab. Padahal dari segi mana saja nama Alkitab itu bohong. Kok bohong, Pak? Ini. Ya. Satu. Alkitab itu artinya adalah sebuah kitab. Sebuah kitab. Padahal ini bukan sebuah kitab. Ini banyak kitab, 66. Setiap satu bab itu bukan bab, tetapi buku. Buku. Sebab itu buku dijejer-jejer 66. Jadi ini ya. Terus disebut Bible. Bible itu artinya perpustakaan. Nama aslinya itu Bible, artinya adalah perpustakaan. Orang-orang Belanda menyebut perpustakaan itu dengan bahasa Belanda bibliotek. Maka yang betul mestinya kalau mau jujur, Al-Kutub bukan kitab. Kutub itu jamaknya kitab. Kita banyak kok ini. Coba aja lihat yang pertama misalnya. Kitab Nabi Musa yang pertama, yaitu kitab Kejadian. Sudah selesai. Yang kedua, kitab Nabi Musa yang kedua, yaitu Keluaran ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan.
Itu kitab-kitab semua itu. Yang lama itu. Kalau yang baru, Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes, kisah para rasul. Kemudian apa? Surat Rasul Paulus yang pertama. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kemudian apa? Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Ya, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Dan seterusnya begitu. Itu bukan bab. Kalau Quran itu bab. Chapter. Bab Al-Baqarah, bab Ali Imran. Itu memang bab. Ini bukan bab. Kitab. Di handphone jadi. Ya. Baik. Itu penamaan salah dan memang untuk menipu kita. Karena di dalam Quran ada dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Alkitab yang tiada keraguan di dalamnya, begitu. Dimakan sama dia. Kalian, saya sendiri tidak suka menyebut Bible. Bible. Saya selalu menyebut Bible. Saya sebut Bible aja. Ya. Terdapat banyak sekali versinya Bible. Yang jelas saja ya, Bible Protestan, ini Protestan. Ya, isinya 66 kitab. Bible Katolik isinya 73. Bible Katolik Ethiopia isinya 81. Dan Bible Katolik Ortodoks Timur isinya 83. Yang mana yang benar? Protestan 66. Katolik Indonesia sini 73. Selisihnya ada 7 kitab. 7 kitab. 7 kitab tadi itu menurut orang Protestan tidak sah. Ya, baik saudara kalian. Saya tidak punya Bible Katolik. Saya ini mencari sebetulnya Bible Katolik kok tidak punya. Baik, saya teruskan ya. Saudara kalian. Nah, kalau kita melihat Bible itu kira-kira nah itulah dia ya. Mengapa disebut perjanjian lama? Mengapa disebut perjanjian baru? Perjanjian lama itu apa? Perjanjian lama adalah semua kitab sebelum Nabi Isa. Nah, mulai dari Nabi Musa. Ya, nabi-nabi, itu ada kitab Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, Nabi Amos, Nabi Habakuk, ya macam-macam. Ya, kitab Nabi Samuel, dan seterusnya. Itu sebelum Yesus. Kemudian setelah Yesus, Injil ini yang mereka akui ada 4. Injil karangan Matius, ya itu tertulis karangan dengan pasti, ya. Nih, kitab Injil karangan Matius, mau lihat saya silakan. Kitab Injil karangan Matius. Tapi yang Bible lama ini, ejaan lama. Kalau yang baru, karangan tadi udah dihapus. Injil Matius gitu. Ya, mengapa disebut lama, mengapa disebut baru? Yang kasih nama lama baru ini orang Kristen. Orang Yahudi menyebutnya perjanjian lama itu tanah. Tanah itu singkatan dari Taurat, Nebiim, dan Ketubim. Taurat kitab Nabi Musa, kemudian Nebiim kitab nabi-nabi, ya. Ketubim itu kitab raja-raja dan Syi'ru Asar Sulaiman. Nah, saudara, baiklah, gini aja. Ini lama, ini baru. Mengapa disebut lama baru? Karena perjanjian Tuhan dengan manusia berubah. Sebelum Nabi Isa, perjanjian Tuhan dengan manusia adalah berbuat baiklah kamu.
Amanu wa amilus sholih. Amanu wa amilus sholih. Ya, atau aminu wa amal sholihan. Berimanlah dan berbuat baiklah. Itu. Tapi sejak Nabi Isa ke sini berimanlah. Titik. Tidak perlu amal baik. Yang perlu hanya satu, iman saja kepada Yesus sudah pasti masuk surga. Perjanjian Tuhan dengan manusia diubah menurut kepercayaan mereka. Perjanjian baru dari 27 kitab. 13 diantaranya bikinan Paulus berupa surat-surat. Ya, saudara kalian, ini Bibli dilihat dari sini ya. Kita akan lihat bolongan-bolongan ini. Ini bolongan ini ya. Yang pertama ini kalau kita itu Taurat. Taurat. Yang kedua ini Zabur. Ini. Zabur. Kitab Nabi Daud. Yang ini Injil. Ya. Kalau ini apa yang bawah-bawah ini? Ini misalnya ini ya. Ini kitab Taurat ya. Kejadian Keluaran, ini bilangan, Imamat, ini bilangan, ini ulangan. Ini Yusya, ini kitab raja-raja dan seterusnya begitu. Ini Zabur. Ya, ini kita Nabi Yeremia, kita Nabi Yesaya, Nabi Habakuk, Nabi Yesaya dan seterusnya. Ini tadi itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah para Rasul, Roma, Korintus 1, Korintus 2 gitu, dan seterusnya. Nah, saudara kalian, jadi kalau buka itu jadi gampang. Tinggal ya. Oh mau Injil ya sudah ini aja. Ya, ini asal tahu saja. Saya membeli ini ketika saya masih SMA. Bapak saya itu marah-marah karena kowe apa kowe ngumpul buku kaya ngono kuwi. Padahal yang mendorong saya pertama kali belajar kristologi itu beliau sendiri. Ayah saya itu. Bareng aku tuku malah marah-marah. Ya. Nah, inilah PL perjanjian lama dan ini perjanjian baru. Baik, saudara sekalian ya. Ini sudah agak siang ya. Saya ini harus pergi lah. Yesus menggenapi Taurat. Paulus menghapus Taurat, hukum Taurat. Yesus itu Matius 5:17 itu mengatakan, jangan engkau sangka aku datang untuk merombak kitab nabi-nabi. Aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu artinya menjadikan terwujud dalam kehidupan. Ya, menjalankan Taurat. Yesus. Paulus menghapuskan hukum Taurat. Tidak ada hukum ini, hukum itu tidak ada. Yang ada cuma iman kok. Ya, sorry. Ini mereka syariat Allah. Yesus itu menyuruh berbuat baik begini disebutkan di dalam itu 5:21 itu. Yesus mengatakan tidak usah. Paulus bilang begitu. Ya. Yesus sendiri menyembah Allah. Markus 12:29 ini tadi sudah dibaca itu. Paulus mengatakan sembah Yesus, Tuhan kita. Dia yang menjadikan Tuhan. Yesus sebagai Tuhan itu dia. Ini mengaku hanya utusan, tadi sudah saya sebut ya, sudah dibaca tadi. Yesus itu disunat pada umur 8 hari. Paulus mengatakan hukum sunat tidak berlaku. Nah, saudara kalian, ya, nah ini
Kalau ketemu dia, tanyakan saja. Iya, salah satu aja Anda pilih. Tidak usah ngapalkan banyak-banyak kayak saya. Satu aja, satu. Apa itu? Pernahkah dia mengaku sebagai Tuhan? Tidak. Ya, di dalam Yohanes 17:3 tadi sudah dibaca, aku ini utusan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 116 juga Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Hei Yesus, apa kau menyuruh manusia menyembah kamu?" Tidak ya Allah. Ya. Kemudian satu itu. Nomor dua apa? Adakah Maryam tahu dia melahirkan Tuhan? Maryam itu ibunya Nabi Isa. Tahu nggak dia itu kalau dia itu melahirkan Tuhan? Di dalam Lukas 2:48 ya, itu disebutkan Nabi Isa itu dari pagi nggak pulang-pulang sampai sore. Ibunya itu gelisah. Boleh akhirnya ketemu. Kowe mau neng di, aku sampai bingung. Aku dan bapakmu sangat cemas. Itu. Nah, ini tanda bahwa Siti Maryam tidak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Kalau tahu lah ngapain cemas wong Tuhan? Ya. Apa bingung takut tersesat di jalan. Allah kan punya Google Maps. Masa Tuhan tersesat? Nah, Nabi Siti Maryam tidak tahu. Maka itu tanyai orang Kristen, ibunya Nabi Isa itu pernah nyembah Yesus enggak? Coba tanya gitu. Adakah ayah angkatnya pernah menyembah dia? Lah ini dia ya. Kemudian, pernahkah dia mengajarkan dosa warisan? Tidak. Bahkan tertulis di kitab YSD 1820, Anda boleh cek YEH ya, 1820. Bunyinya begini, orang yang berdosa, dia sendiri yang akan menerima akibatnya. Maka seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya, dan anak tidak menanggung dosa ayah. Itu YSD 1820. Ya. Kalau benar dia mati di tiang salib, siapa yang mencabut nyawanya? Tanya, siapa berani mencabut nyawanya Tuhan? Kalau dia bangkit lagi, siapa yang membangkitkan? Ya. Nah, ini yang saya sangat rekomendasikan Anda tadi ya. Matius 15:24. Boleh ya, yang itu bolehkah orang Indonesia meluk Kristen? Kalau ada orang Kristen kita ketemu sempat bicara-bicara, saya tanya, apakah bapakmu, ibumu atau kakek buyutmu Yahudi? Bukan, saya orang Indonesia asli. Lah kenapa kamu jadi Kristen? Itu dilarang oleh Yesus. Kok dilarang? Bukalah Matius 15:24. Yesus mengatakan, tidaklah aku ini diutus melainkan untuk domba-domba yang sesat dari antara Bani Israel. Jelas kata Quran, wa rasulan ila Bani Israel. Itu hanyalah rasul untuk Bani Israel. Maka itu apalkan Matius 15:24. Udah selesai. Ya, terus kalian, pernahkah dia mengajarkan Trinitas? Tidak. Tidak ada satupun. Ya, tadi udah kita bicarakan. Pernahkah dia mengajarkan penebusan dosa? Tidak. Ya buktinya di penteng teriak itu. Pernahkah dia, apakah dia disalib dengan sukarela? Tidak. Ya. Apa agama Yesus? Saya minta kau ini bang Kristen. Apa agamamu? Kristen. Apakah Yesus beragama Kristen? Katakan begini. Sebutkan apa agama Yesus. Kalau kamu bisa menjawab, saya masuk Kristen. Bilang gitu aja. Karena nama Kristen itu baru muncul setelah Yesus tidak ada.
Itu dinyatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Cek aja, Kis 11:26. Di situ untuk pertama kalinya di Antioquia orang-orang itu disebut Kristen, disebut oleh orang banyak dari Kristen. Kalau panjenengan, apa kamu apa? Islam. Apakah Tuhan memberi nama agama itu? Apa jawabannya? Hah? Ya, di mana buktinya? Apakah Tuhan memberi nama Islam pada agama ini? Buktinya mana? Yang bisa membantu saya? Gampang. Ada di Al-Maidah ayat 3 antara lain. Ada banyak. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku telah ridho Islam jadi agamamu. Itu kata Allah. Nama Islam itu bukan kita yang bikin. Bukan Nabi Muhammad yang bikin. Bukan para ulama kita, enggak. Ada dalam Quran itu. Ya, saudara sekalian. Mereka mengatakan Yudas Iskariot itu pengkhianat. Dialah yang menyerahkan Yesus kepada tentara Roma. Betulkah dia pengkhianat? Kalau dia nggak berkhianat, penebusan dosa nggak terjadi. Sepantasnya dia itu disebut pahlawan. Oke, kan saya kira itu saja ya. Ada yang bisa bantu saya baca ini enggak? Allah manfa'ani bima alam tani wa alimuma. Ya, kalau yang ini yang bisa baca boleh pulang. terus. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku apapun yang bermanfaat bagiku, dan tambahlah ilmuku. Ya, oke, saudara, saya kira itu untuk pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Apakan pilih salah satu aja. Yohanes 17:3 atau Matius 15:24. Nah, apakah aja begitu? Salah satu aja atau dua-duanya silakan. Tidak usah banyak-banyak, nanti bingung ya. Satu dua saja. Undangan. Kalau ada orang Kristen datang ke rumah Anda, saya mau kasih teh yang baik ya, kue-kue, supaya gak mulai-mulai gitu. Terus saya mentakoni, terangkan deh kepadaku, Matius 15:24 gitu aja. Ya. Nah, habis nunggu ini harus mulai, saya tambahi deh. Ya, terus kalian, udah selesai. Itulah untuk pagi ini. Jam berapa ini? Saya punya mainan. Ya, bentar ya. Saya punya mainan, tapi nggak di situ tempatnya, di sini. Ini ada selembar kertas, monggo dibagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini ada 7 ini. Lihat itu kertasnya seperti itu ya, dari kalian. Bentar. Ya. Ya, dilipat seperti ini. Seperti itu. Itu udah ada lipatannya. Ya. Udah saya lipat-lipat itu. Ya. Kemudian lipat lagi seperti ini. Ya. Kemudian lipat di tengah seperti ini. Nah, menjadi begitu.
Sudah? Sekarang ini dibagi 3, digunting. Itu sudah ada guntingannya. Ya, betul. Coba. Dicoba lurus ke bawah. Satu lagi. Ya. Nah, 2 yang ini, 2 saja ya, yang akhir ini, itu akan menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 potong. Ini yang 2. Terus kalian, ini kalau disusun akan jadi seperti ini, lihat ya. Oh, ini yang sisanya ini ya. Kemudian yang ini, yang 8 ini kalau disusun, itu menjadi begini. Anda susun aja, silahkan. Ya. Apa artinya? Hah? Nah sekarang sisanya ini Anda buka. Ya. Nah, itulah ya memang gandengan itu gitu loh Pak. Jadi ya. Oke, ya untuk mainan saja nanti di rumah praktekkan. Nah, itu Bapak itu menyusun. Jadi enggak Pak, 8. Nah, itu dia. Yang ini udah disusun yang hell tadi. Yang 8 ini. Ya, enggak apa-apa nanti aja di rumah. Bikin sendiri. Yang penting tuh bisa melipat ini. Baik, saya kira itulah saudara-saudara. Sekarang udah siang, mudah-mudahan manfaat. Oh, sampai lali turut umbi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang tanya satu aja. Tidak ada. Beneran kau no. Tidak ada ya. Baik saudara sekalian, itu saja. Oh gitu. Niki ya, ya. Apa? Oh, apa betul? Saudara sekalian, pada waktu Paulus menyebarkan agama ya setelah Yesus sudah ada, Paulus itu ketemu dengan murid-murid Yesus. Lalu bentrok keduanya ini, bentrok. Isinya apa? Satu, Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan. Murid Yesus yang asli bilang, tuh bukan. Ya, Paulus bilang agama ini untuk seluruh manusia. Ini murid yang asli bilang enggak, untuk orang Israel toh. Mereka gegeran. Tapi saya bilang enggak, Paulus itu memang pintar. Kalah muridnya Yesus ini. Berdebat sama dia. Ya, wes. Tapi, kemudian terserah. Tapi apa yang terjadi? Sebagian orang Kristen percaya Yesus Tuhan, sebagian lain bilang tidak percaya Yesus Tuhan. Lalu ini gegeran. Gegeran. Wes bendino geger-gegeran sampai berkelahi. Sampai bunuh-membunuh.
Ini membuat Raja Konstantin marah. Wong kafir karpet dewe ya. Panggil, sini. Apa yang kamu ributkan itu? Tiap hari kota ini jadi ribut. Terus ceritakan masalahnya. Ya, tidak usah ribut, gini aja. Kamu rapat saja tak biayai. Maka rapatlah 2004 uskup. 2004 jumlahnya. Uskup di kota Nikea tahun 325 Masehi. Kota Nikea. Wes, ya. Besok ribut. Putuskan. Akhirnya setelah sekian hari, saya tidak tahu berapa hari, tanya raja ini. Ismarilah, dereng, cek gegeran ini. Sampai pirang tahun, stop, voting aja. Raja itu yang memimpin, raja sendiri penyembah berhala. Voting, yang percaya Yesus Tuhan, angkat tangan. Oh, angkat tangan. Itu jumlahnya 404. Yesus Tuhan. Yang percaya Yesus Nabi, angkat tangan. Angkat tangan. 1.600. 1.600. Melawan 400. 404. Ya, menang mana? Menang Yesus Nabi. Betul ya? Lantas, ya bisa jelas toh? Ambil palu Pak Raja ini. Pas mau digedok, ada seorang uskup dari Spanyol, namanya Philo, orang Yahudi dia, mengatakan, Pak, nanti dulu Pak, tuanku, nanti dulu. Ada apa? Memang yang banyak itu mereka, yaitu Yesus itu bukan Tuhan. Tapi sebetulnya itu salah. Loh, salah. Iya. Oh ya wis, yang benar sih, yang sedikit itu Pak, ya wis, gitu. Saya putuskan gitu. Yang menang adalah yang sedikit jumlahnya. Yesus Tuhan. Dok, supaya nggak ribut, yang 1.600 ini dibakar hidup-hidup hari ini juga. Maka mereka dibakar. Dibikin lapangan, pokoknya api. Bakaruan dilempar satu-satu. Mati semua, kecuali satu orang. Namanya Arius. Arius namanya. Arius ini adalah uskup Iskandaria, Mesir. Dari Nikea ke Mesir itu lebih dari 1.000 km. Dia ini bisa selamat, merangkak keluar dari api, badan penuh luka. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya, dia itu bisa sampai Iskandaria. Gerejanya adalah gereja penyembah satu Tuhan. Sampai hari ini masih ada. Gereja Unitarian Iskandaria. Aliran dia itu disebut Arianisme. Alirannya itu disebut Arianisme, artinya aliran Arius. Pengen tak kandani ya. Rasulullah SAW ketika nulis surat kepada Mukaukis raja mana itu Mesir, bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Mukaukis adimul Qubt. Dari Muhammad Rasulullah kepada Mukaukis raja Qubti. Qubti itu Mesir. Ya. Assalamu ala man ittaba'al huda. Fa inni ad'uka bi bi'atil Islam. Aslim taslam. Yu'tikallahu ajraka marrataini. Fa in tawallait fa inna ma 'alaika itsbul arisyin. Ya. Masuklah Islam. Aku mengajakmu kepada Islam. Jika engkau memeluk Islam, ya, yu'tikallahu ajraka marrataini. Allah akan memberi kamu 2 pahala. Tapi jika kamu menolak, fa in tawallait fa inna ma 'alaika itsbul arisyin. Kamu akan menanggung dosanya Arisyiyin. Arisyiyin ini adalah orang-orang Arius. Menanggung dosanya orang-orang Arius. Arius itu sudah syahadat awal, syahadat tauhid sudah jalan. Asyhadu alla ilaha, tinggal satunya.
Bahwa Muhammad Rasulullah ini yang belum. Ini sudah bertuhan satu. Maka Nabi bilang, kalau kamu menolak, fa inna ma'alaika ismul arisyiyin. Kamu menanggung dosanya orang-orang Arius. Gitu. Itulah Pak, ya. Yesus diangkat menjadi Tuhan tahun 325 Masehi. Sebelum 325, Yesus belum resmi jadi Tuhan. Nanti tahun ini 325 ya. 363 itu konsili Bizantium. Itu mengangkat Roh Kudus menjadi Tuhan yang ketiga. Kemudian tahun 381 itu Maria itu diangkat menjadi Mother Day, ibunya Tuhan. Itu konsili. Konsili itu muktamar, kongres. Oke, itu saja. Matur nuwun, nyuwun ngapunten atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.